Hai guys, kembali lagi di channel Fahmi Studio. Hari ini adalah hari yang gue tunggu-tunggu selama 1 tahun terakhir. Karena hari ini akhirnya Unreal Engine 5 resmi diluncurkan dan bisa langsung nih saat ini sekarang bisa langsung di-download di Epic Games Launcher. Perasaan gue hari ini itu seperti bocah ya yang bangun di hari ulang tahun ya, terus keluar kamar ke ruang tamu dan tiba-tiba banyak banget hadiah-hadiah yang sudah ada dari saudara-saudara. Jadi mohon maaf ya, jangan bosan-bosan. Kemungkinan besar dalam 1 bulan ini konten-konten yang ada di Fahmi Studio akan sangat-sangat fokus kepada Unreal Engine 5. Karena bukan hanya engine-nya aja nih yang udah dirilis hari ini, tapi untuk mendukung Unreal Engine 5 banyak sekali aset-aset yang tersedia secara gratis. Banyak banget. Sampai gue bingung nih, kayak even sekarang gue bingung mau mulai ngebahas Unreal Engine 5 dari mana saking banyaknya. Oke, karena ini adalah video pertama gue ngebahas Unreal Engine 5, mungkin kita mulai sedikit dari awal ya. Buat teman-teman yang belum tahu, mungkin perlu dijelasin sedikit apa sih sebenarnya Unreal Engine 5. Sebenarnya gue udah gatel banget, udah lama pengen ngebahas Unreal Engine 5, cuman gue takutnya kalau misalnya gue mulai bikin tutorial ketika mereka launching yang early access atau waktu mereka launching yang preview, akan banyak perubahan yang terjadi ketika final software-nya di launching ya. Kan sekarang udah official-nya. Takutnya banyak perubahan, terus jadinya kalau gue udah ngebikin tutorial sebelumnya berubah ya kan, tombol-tombolnya berubah, lokasinya, fitur-fiturnya berubah, jadinya basi. So itulah kenapa gue menunggu official rilisnya hari ini. So apa sih sebenarnya Unreal Engine 5? Pada dasarnya Unreal Engine 5 itu adalah sebuah software perangkat lunak untuk ngedevelop game ya, untuk membuat game. Tapi Unreal Engine 5 bukan hanya bisa digunakan untuk ngedevelop game. Basically dia bisa digunakan untuk hampir apapun. Bikin film animasi bisa, bikin film campuran animasi dan live shoot bisa, virtual production ya. Bisa digunakan untuk bikin virtual event secara live gitu kan. Bisa digunakan untuk membuat experience VR. Bisa digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar, contohnya untuk previs ya, mungkin perusahaan mobil bisa menggunakan Unreal Engine secara real time untuk ngedemo, melihat desain-desain mobil terbaru mereka. Bisa digunakan contohnya mungkin oleh arsitek-arsitek untuk membuat demo mock-up 3D-nya gedung-gedung atau rumah-rumah yang mereka mau bikin. Basically bisa digunakan untuk apapun. Ketika gue masih remaja ya, gue sering banget khayal-khayal, andaikan gue punya studio besar dengan berbagai macam kamera, lighting, props, dimana gue punya budget yang unlimited dan gue bisa membuat film ya, apapun yang gue pengen, yang gue impiin bisa gue bikin dalam studio itu. Nah, gue menganggap Unreal Engine itu seperti itu. Itu adalah sebuah studio dimana lo bisa ngebikin set apapun yang lo mau. Limitnya tuh cuma bener-bener imajinasi kalian ya. Mau bikin apa aja bisa. Dan di situ lo mau ada 10 kameramen, mau ada ribuan lighting, mau ada apapun. Jadi dari props, kamera segala macam itu semuanya udah tersedia dari situ. Jadi lo bener-bener bisa ya bikin apa aja yang lo mau, yang lo impikan, itu bisa terwujudkan oleh Unreal Engine 5. Bahkan Unreal Engine 4 pun udah bisa ya. Tapi dengan Unreal Engine 5 menjadi lebih mudah lagi dan lebih ringan juga dan lebih realistis juga. Ini sebetulnya pembahasan yang bagus ya. Apa sih sebenarnya perbedaan Unreal Engine 4 dan Unreal Engine 5? Apa aja sih fitur-fiturnya yang membuat Unreal Engine 5 tuh begitu game changing dan akan merubah industri kita selamanya? Pertama-tama yang perlu diketahui adalah Unreal Engine 4 itu umurnya lumayan ya, sekitar 7 atau 8 tahun. Jadi ketika Unreal Engine 5 ini launching, itu hal yang besar karena beda dengan software-software lain kayak misalnya Photoshop, Adobe Creative Cloud yang hampir tiap tahun mereka ngeluarin versi-versi terbaru mereka ya. Dan sebenarnya tidak terlalu banyak yang berubah. Nah, karena ini adalah next levelnya Unreal Engine 4 dan memakan begitu banyak waktu untuk develop Unreal Engine 5, pastinya harus ada fitur-fitur yang bener-bener impactful, yang bener-bener game changer, sehingga bener-bener bisa merubah industri game development dan juga perfilman ya. Salah satu fitur terbaru yang ada di Unreal Engine 5 yang paling keren menurut gue adalah Lumen.
Lumen itu adalah sebuah global illumination system. Dalam dunia digital yang ingin kita bikin ya, entah itu sebuah game environment atau kita mau membuat sebuah film pendek, kita mau mesti ngebikin environmentnya. Salah satu hal yang terpenting yang akan membuat looknya bagus itu adalah lighting. Di Unreal Engine 4 tanpa Lumen, untuk mendapatkan hasil yang bagus itu sangat-sangat PR. Banyak banget yang harus kita mainkan, pernak-pernik, banyak hack yang harus kita lakukan, settingan untuk mendapatkan hasil yang realistis. Nah, di Unreal Engine 5 ini tuh ibaratnya kayak plug and play aja. Dengan kita mengaktifkan Lumen, cahaya akan berinteraksi dengan environment-nya, dengan objek-objek secara hampir dengan kehidupan nyata ya. Pastinya dunia digital dan kehidupan nyata tidak mungkin akan benar-benar persis ya. Karena kan cahaya itu kan akan bounce, akan refleksi, akan ada ambient light-nya, akan spill kemana-mana, dan itu adalah hal yang susah untuk direplicate secara benar-benar 100% mirip. Tapi di Unreal Engine 5 dengan Lumen, teman-teman bisa lihat sendiri seberapa realistisnya dan seberapa ringannya juga dan seberapa gampang kita bisa mendapatkan hasil lighting yang bagus. Fitur berikutnya yang sangat-sangat game changing itu adalah Nanite. Untuk sebuah game bisa terlihat bagus atau sebuah film CG terlihat bagus, pastinya harus memiliki tekstur-tekstur yang realistis, yang sangat detail. Karena banyak sekali game-game zaman sekarang yang arahnya tuh lebih ke open world, ya kan, dunia-dunia yang sangat luas. Nah, itu membutuhkan processing power yang sangat besar untuk bisa ngerender wilayah yang sangat besar dan juga mendapatkan hasil yang sangat-sangat detail dan sangat-sangat bagus. Di Unreal Engine 4 ada yang namanya LOD atau Level of Detail. Kira-kira seperti ini ya. Oke, di sini ada sebuah gedung. Ada objek, sebuah mesh, sebuah gedung. Dan ketika kameranya mendekat, itu akan terlihat sangat-sangat detail. Dan ketika kameranya menjauh, detailnya akan otomatis berkurang. Karena kan yang namanya kalau kita ngelihat gedung dari jauh kan detailnya akan berkurang. Jadi artinya jumlah poligonnya akan berkurang secara otomatis. Jadi ketika misalnya gue mendekat, misalnya dia ada 1 juta poligon. Ketika gue mulai menjauh, mungkin jarak 100 meter, poligonnya akan terbagi 2 menjadi 500.000 poligon. Mundur lagi sampai dia akan turun ke mungkin 200.000 poligon atau 100.000 poligon. Itu namanya level of detail. Dan itu banyak yang harus kita setting secara manual agar project kita bisa teroptimize dan menjadi ringan. Nah, dengan adanya Nanite, semua proses ini itu bisa, istilahnya kayak semua proses ini tuh dijalankan oleh AI atau secara otomatis. Kita nggak perlu setting-setting lagi dan semuanya akan, sistemnya udah tahu. Oh, lo jarak segini, artinya detailnya harus segini. Oh, lo jaraknya jauh, artinya detailnya bisa diturunkan seperti ini. Itu semua terjadi secara otomatis. Pastinya ini gue ngejelasin hanya secara overview simpelnya aja, sangat-sangat simplified, karena pastinya teknisnya jauh lebih rumit dari itu. Tapi intinya di Unreal Engine 5 kita bisa membuat dunia-dunia yang sangat besar dengan detail-detail yang sangat luar biasa, sangat-sangat keren. Dan alhasil karena ada Nanite ini, kita bisa membangun project yang lebih, istilahnya lebih berat, lebih detail, menggunakan tekstur-tekstur yang lebih high poly, yang menggunakan scan tekstur yang lebih, yang 8K, yang lebih besar. Dan Unreal Engine menyediakan banyak sekali tekstur-tekstur dan objek-objek secara gratis, yaitu dari Quixel Megascan, yang sekarang udah terintegrasi langsung dalam UI-nya Unreal Engine 5. Sebenarnya di Unreal Engine 4 sudah bisa juga kita menggunakan aset-aset dari Megascan ini, dari Quixel Megascan ini secara gratis juga, semuanya bisa dipakai. Tapi dia belum 100% terintegrasi dengan UI-nya, walaupun yang di 27 sudah mulai terintegrasi sedikit, tapi belum terintegrated seperti di Unreal Engine 5 ini. Di Unreal Engine 5 bener-bener kayak kita tinggal buka tab, kita tinggal search kita mau aset yang mana dan tinggal di drag and drop aja. Dan karena sekarang udah ada Nanite tadi, semuanya bisa terlihat secara high res dibandingkan di waktu di Unreal Engine 4. Kadang-kadang kita harus ngedownload beberapa versi, mungkin ada yang low res, ada yang high res, tergantung processing power kita. Jadi intinya Unreal Engine bukan hanya menyediakan engine-nya, software-nya, tapi juga berbagai banyak konten tersedia secara gratis untuk di-download. Jadi teman-teman bisa mulai berkarya saat ini juga langsung tanpa ada
alasan apapun. Dan ngomongin soal gratisan, dengan launchingnya Unreal Engine 5 secara resmi hari ini, Unreal Engine juga menyediakan banyak sekali aset-aset yang gratis di marketplace-nya. Mungkin teman-teman banyak yang lihat demonya yang The Matrix, yang keren banget, yang pure dibuat menggunakan Unreal Engine 5. Aset-asetnya sekarang semua bisa di-download. Bisa dilihat di sini di Unreal Engine Marketplace sudah ada aset-aset gratisnya. Dan ini semua aset-aset dari demonya yang The Matrix ya. Dan bisa dilihat di sini ada logonya Dekogon. Dekogon adalah salah satu pembuat aset-aset 3D favorit gue dan mungkin favorit banyak orang juga ya, karena hasilnya mereka sangat-sangat keren ya. Objek-objek 3D buatan mereka sangat keren, dan ini ada kotanya segala macam, dan pastinya gue akan ngetes semua ini. Jadi dinanti aja video-video gue ngebedah semua sampel-sampel project ini. Di sini ada crowd untuk ditaruh di dalam kotanya, dan yang menarik di sini ada yang namanya Lyra Starter Game. Lyra Starter Game ini bisa teman-teman download secara gratis untuk langsung bereksperimen dalam sebuah project yang sudah ready untuk shipping ya. Jadi adalah game multiplayer first person shooter, dan buat teman-teman yang pengen belajar tentang game development, ini tuh keren banget karena semuanya udah tersedia di sini. Teman-teman bisa ngebikin dunia sendiri, bisa ngerubah stage-nya seperti apa, bisa melajarin blueprint-nya, teknisnya seperti apa, sehingga teman-teman bisa belajar untuk membuat game teman-teman sendiri ya. Karena selain nonton-nonton tutorial dan iseng-iseng dan ngulik, salah satu cara terbaik menurut gue ya untuk mempelajari Unreal Engine itu adalah ngebedah blueprint, ngeliat apa yang sudah terbuat oleh kreator-kreator lain, dan kita lihat sistemnya seperti apa, mereka ngebikinnya seperti apa, blueprintnya seperti apa, codingnya seperti apa, dan dari situ kita bisa, oh gue bisa ngerubah ini nih, oh gue bisa ngulik seperti ini nih, oh ini bisa gue copy untuk project gue sendiri. Jadi kayak nge-reverse engineer. Jadi dengan adanya Lyra Starter Game ini, gue excited banget untuk langsung mencoba dan mempelajari semua teknik-teknik yang ada di belakang game ini. Dan ngomong-ngomong soal belajar, sekarang Epic Games ada yang namanya dev.epicgames.com/community. Ini adalah sebuah website ya yang dibikin oleh Unreal Engine untuk teman-teman bisa dengan gampang bertukar ilmu, melihat tutorial-tutorial semua tentang Unreal Engine 5 dan bahkan juga tentang Unreal Engine 4. Jadi di sini teman-teman bisa dapat banyak sekali materi-materi pembelajaran tentang Unreal Engine 5. Jadi nggak ada alasan ya, siapapun bisa mempelajari Unreal Engine 5. Dan pastinya buat teman-teman yang lebih nyaman nonton tutorial dalam bahasa Indonesia, dinanti saja subscribe terus di FAMB Studio karena gue akan ngupload banyak sekali tutorial tentang Unreal Engine 5. Karena secara de facto gue akan banyak menggunakan Unreal Engine 5 sekarang dan seterusnya untuk semua virtual production kita. Karena buat teman-teman yang paham Aximetry, gue udah ngobrol sama tim Aximetry juga, mereka akan kedepannya ngupgrade sehingga Aximetry bisa menggunakan dihubungkan dengan Unreal Engine 5. Jadi kedepannya memang udah pasti ke sini. Nah, sekarang gue pengen ngebahas sedikit tentang kesempatan dengan launching Unreal Engine 5 ya. Ini kesempatan emas buat semua teman-teman yang mungkin ada impian bisa terjun ke dalam dunia game development atau dalam dunia CG, film-film CG, filmmaking, storytelling apapun ya yang menggunakan visual video. Mungkin sebelumnya belum ada pengalaman apapun, dengan Unreal Engine 5 ini bisa langsung aja mulai. Karena gue yakin ya, ini personal opinion, gue yakin 1000% dalam tahun ini sampai tahun depan akan tinggi sekali demand untuk orang-orang yang memahami Unreal Engine 5. Demandnya akan sangat tinggi dan pastinya gaji-gaji dalam industri gaming ini dan perfilman ini akan sangat-sangat lumayan. Dan semuanya ini gratis, tinggal di-download, tinggal dicoba, tinggal dikulik, tinggal dipelajari. Kita tinggal punya modal sebuah gaming laptop dan kita bisa langsung pelajarin, kita bisa langsung bikin project yang mungkin kita bisa posting di YouTube sehingga menarik perhatian dari studio-studio besar, dan dari situ kita mungkin dapat kesempatan untuk di-hire oleh perusahaan-perusahaan tersebut. Jadi gue dari dulu punya impian bisa ya nge-develop game sendiri, nge-develop film pendek sendiri, CG ya, film CG pendek sendiri, dan dari
15 tahun terakhir ini gue baru kali ini ngerasa bener-bener kesempatannya ada gitu. Gue bisa melakukan ini sekarang dengan teknologi yang sekarang. Jadi buat teman-teman yang mungkin ada impiannya sama seperti gue, momennya adalah sekarang. Langsung aja download Epic Games Launcher kalau belum, dan langsung aja download Unreal Engine 5.